Halo pemirsa, sedang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia bersama saya Andra Lusmana. Dan inilah Hot Ekonomi. Indonesia mempunyai cita-cita menguasai pasar baterai kendaraan listrik Asia Tenggara pada 2026 mendatang, bahkan menargetkan menjadi pemain global pada 2027. Target itu menjadi salah satu peta jalan yang ingin dicapai oleh Indonesia Battery Corporation. Indonesia tidak main-main dalam mengejar target menjadi pemain global baterai kendaraan listrik. Bahkan pada 2026 mendatang, Indonesia bercita-cita bisa menguasai pasar baterai kendaraan listrik Asia Tenggara. Target ini menjadi salah satu peta jalan yang ingin dicapai oleh Indonesia Battery Corporation atau PT Industri Baterai Indonesia. Dalam rangka mengejar target ini, Indonesia Battery Corporation tahun ini mulai melakukan studi bersama dengan para mitra. Kemudian pada 2024, fasilitas produksi mulai beroperasi. Tidak berhenti hanya menguasai pasar ASEAN saja, Indonesia Battery Corporation juga akan melebarkan sayapnya, melakukan ekspansi secara kapasitas sehingga bisa menjadi pemain global pada 2027. Puncak permintaan kendaraan listrik di Indonesia diproyeksikan akan terjadi pada 2035 mendatang. Di tahun tersebut, permintaan baterai kendaraan listrik diperkirakan bisa mencapai 59 gigawatt-hour. Ya, terdapat 3 segmen besar yang mendorong kebutuhan baterai kendaraan listrik di Indonesia, yakni kendaraan roda 4, roda 2, dan energy storage system. Potensi yang besar di sektor baterai kendaraan listrik ini membuat Indonesia tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Lantas bagaimana progres Indonesia dalam merajai baterai kendaraan listrik dan apa saja tantangannya dalam menuju target tersebut? Langsung saja kita membahasnya bersama staf khusus Menteri Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM, Agus Yana Wiryakusuma, dan Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal. Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Mas Faisal sudah bergabung di Hot Ekonomi. Saya ingin ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, seberapa besar sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk bisa merajai pasar Asia Tenggara khususnya untuk baterai mobil atau kendaraan listrik ini? Baik, terima kasih. Kalau soal otomotif, Indonesia itu sudah merajai ASEAN ya. Dari pasar ASEAN itu sekarang 500.000 untuk yang mobil saat ini, 500.000. Thailand itu hanya sekitar 9, Indonesia itu sudah 500.000. Indonesia sendiri sudah bisa memproduksikan 120.000 ya. Jadi 1,2 juta ya, sorry, maaf. Jadi 500 juta di ASEAN, kita 120 ya. Jadi kalau kita melihat, kita itu di atas Thailand. Jadi kalau kemudian kita bisa memanfaatkan momentum ini, kita harusnya bisa menjadi pemain yang lebih unggul dari Thailand, karena tidak ada kelebihan Thailand di bidang ini, karena kita memiliki industri baterai kelak gitu. Dan di mana baterai ini memiliki harga yang sangat dominan terhadap kendaraan ya, 30-40% daripada harga kendaraan itu. Oleh karena itu, dengan persiapan yang ada di kita sekarang dan dukungan pemerintah, saya merasa bahwa cita-cita itu harus kita dapat wujudkan. Oke, baik. Mas Faisal, sebenarnya apa saja sih yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk bisa merajai pasar Asia Tenggara khususnya dalam hal produksi baterai kendaraan listrik ini? Yang paling penting pertama itu adalah perencanaan yang betul-betul matang ya. Jadi planning yang sangat baik ya, terutama karena kalau kita melihat sebetulnya bukan hanya dari baterainya saja ya, tapi secara keseluruhan dalam ekosistem
kendaraan listrik kalau kita ingin mengambil peran lebih di situ, kita perlu ada perencanaan yang betul-betul matang ya, dan roadmap ke depan itu tadi. Sebagai contoh, kalau kita melihat Tiongkok ya, Tiongkok itu planningnya panjang sekali untuk bisa dia sekarang menjadi yang terdepan dalam industri kendaraan listrik. Sebelum-sebelumnya kan agak di bawah sebetulnya ya. Di yang terbesar awalnya adalah Amerika, kemudian juga Uni Eropa. Nah, tapi sekarang sudah mengejar China. Bukan hanya kendaraan listriknya, sampai kemudian baterai dan sedapat mungkin supply chain dari kendaraan listrik itu mereka akan kuasai dan terus berkembang ke depan ya, dan cepat sekali. Nah, itu betul-betul dari government push ya, jadi dari pemerintahnya yang mendrive itu pengembangan industri kendaraan listrik yang ada di Tiongkok. Agak berbeda dengan Amerika, yang Amerika itu sedikit lebih organik ya daripada dorongan daripada kebijakan pemerintahnya. Nah, terbukti kecepatannya beda. Walaupun sekarang memang yang paling besar secara perusahaan masih Tesla. Nah, tapi growth dari Cina ini luar biasa cepat dan kemungkinan ke depan akan mendominasi ya pasar kendaraan listrik. Nah, jadi artinya bagi pemerintah memang perlu ada satu roadmap yang betul-betul clear, kebijakan yang betul-betul konsisten. Ke depan mau di positioning kita seperti apa, target marketnya ASEAN dan non ASEAN seperti apa. Nah, ini yang akan sangat menentukan nanti sejauh mana kita bisa, kecepatan kita bisa untuk mencapai target atau cita-cita itu tadi ya. Nah, jadi itu yang sangat penting menurut saya. Yang kedua juga sebetulnya ada beberapa. Yang kedua yang perlu saya rasa perlu untuk dibenahi juga adalah dalam masalah linkage ya, linkage dalam supply chain-nya gitu. Sekarang memang sudah ada investor dari Korea yang masuk ya untuk membangun pabriknya ya, tapi rencananya memang akan juga bukan hanya di baterainya, tapi juga komponen baterainya juga akan dibangun ya, tapi sepertinya duluan baterainya dulu nih. Jadi selama pabrik komponennya belum ada, maksudnya mesti impor dulu. Nah, ini perlu terus dikawal supaya linkage-nya ini terus dibangun ya, linkage ke hulunya ini yang komponennya juga, sehingga kita punya satu supply chain yang lengkap, yang nanti multiplier efeknya itu akan lebih besar kalau kita membangun dari hulu sampai ke hilirnya. Gitu. Dan itu juga yang sebetulnya bukan hanya kita ya, tapi juga di Cina juga melakukan itu. Tesla sekarang juga mulai mencoba untuk menguasai lebih ke hulu lagi supply chain-nya. Nah, itu yang dua yang penting menurut saya. Oke, baik. Artinya dorongan dari pemerintah untuk bisa mendorong industri mobil listrik atau kendaraan listrik ini memang sangat penting, seperti kita berkaca dengan Tiongkok begitu. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia seperti apa, Pak Agus? Kira-kira roadmap yang akan dijalankan untuk bisa paling tidak perencanaannya ini jelas dan matang begitu, Pak? Baik, tadi sudah disampaikan Pak Faisal, memang pada dasarnya kita sangat mengenal untuk mengembangkan ini kita harus bisa mengatur dua hal, yaitu supply-nya dan demand-nya. Nah, supply-nya itu adalah tadi sebutkan produksi, ya, dan demand-nya itu kebutuhan yang membeli. Jadi baterai, linkage, pabrik mobil itu ada dari segi supply, itu harus diatur, gitu ya. Kemudian demand-nya supaya dia berkembang. Nah, demand-nya juga harus diatur. Jadi dua sisi ini yang harus diatur. Nah, di luar negeri sampai yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, diaturnya berbarengan. Jadi bagaimana ICE diatur di segi demand. Kalau kayak di Tiongkok, ya kan mulai dibatasi misalnya. Ya kan, banyak negara yang sudah mengatakan, misalnya di Belanda, 2025 nggak ada lagi tuh ICE. Di Norway nggak ada lagi, ya kan. Jadi itu sudah merupakan suatu pembatasan. Nah, Indonesia mungkin tidak akan seperti itu, tapi akan secara gradual akan diatur sehingga transisi daripada ICE atau combustion engine ke electrical vehicle ini tidak boleh membuat kejut.
Ya biar bagaimana ICE ini kan sudah memberikan sumbangan yang besar, ya kan? Produksi kita 1,1 juta, kapasitas kita 2,3 juta. Nah, perubahan ini akan diatur dari segi supply-nya yang tadi sampaikan Pak Faisal, supply chains-nya, demand-nya akan diatur. Dan diharmonisasikan, kita akan meningkat, tetapi tidak boleh membuat kejutan. Karena ya baik, Pak Agus dan juga Mas Faisal, kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Saya akan minta jawaban juga atau respon dari Mas Faisal terkait dengan supply and demand ini, pengaturannya harusnya seperti apa. Baik, kita break dulu pemirsa, kami akan segera kembali saja. Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Agus dan juga Mas Faisal. Mas Faisal, kira-kira aturan atau regulasi seperti apa yang harusnya diberlakukan agar bisa mendorong industri kendaraan listrik ini, dan tentunya insentif juga dibutuhkan oleh para produsen begitu ya, karena kita tahu bahwa untuk memproduksi kendaraan listrik ini katanya sih lebih mahal dibanding kendaraan konvensional. Nah, kira-kira seperti apa untuk regulasi dan juga insentifnya? Ya betul. Kalau yang ditanyakan adalah dalam konteks untuk pasar dalam negeri, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Agus, memang kita melihat dari dua sisi kan, dari bagaimana mengenerate demand-nya dan bagaimana mendorong supply-nya supaya dia mau berproduksi ya. Nah dari demand, kalau ini di dalam negeri ya, nah nanti ada catatannya juga, nanti harganya kan masih mahal. Nah demand yang kalau di negara-negara seperti Tiongkok itu, mereka memang supaya demand-nya itu muncul, mereka lakukan kebijakan-kebijakan misalnya satu dari sisi insentif pajak misalnya ya, biaya untuk plat mobil listrik itu biasanya dibebaskan gitu ya. Kalau mobil biasa ada biayanya, ini kalau untuk yang pajak untuk plat mobilnya itu dibebaskan misalnya. Atau akses ke pusat kota. Nah itu misalkan di beberapa kota tertentu itu tidak boleh untuk misalnya mobil yang ICE yang berbahan bakar fossil fuel. Jadi kalau yang boleh misalkan untuk yang electric vehicles yang betul-betul di CBD-nya ya misalnya begitu. Nah, dari sisi demand. Nah, dari sisi supply misalnya ada insentif dan disinsentif dalam bentuk misalnya tiap manufacturers itu dia dikasih kuota untuk manufacturers yang ini ya, yang kendaraan konvensional ya dengan yang bahan bakar BBM. Nah, itu dikasih kuota sekian persen harus produksi EV misalnya gitu ya, itu untuk dorong dari sisi supply-nya. Dan juga ada juga insentif dan disinsentif lainnya buat manufacturer-nya. Nah tapi di Indonesia tentu saja itu tidak cukup ya, karena satu kita bisa melihat kalau kita berbicara pasar dalam negeri, karena masalah daya beli ya, jadi kemungkinan besar kalau dengan tingkat harga yang umumnya yang beredar sekarang, kecuali yang kalau tidak salah yang termurah itu kan kalau dirupiahkan itu memang relatif lebih mahal ya. Yang paling murah kalau tidak salah produknya ada yang 350 sampai 400 juta ya. Nah itu artinya kan memang mobil yang sudah kelas menengah atas lah kalau di Indonesia. Artinya segmennya juga adalah memang segmen yang tertentu ya. Nah jadi artinya perlu ada memang upaya bagaimana untuk menekan cost produksi sehingga ada produk-produk tertentu, atau mungkin dari sisi desain ada produk tertentu yang lebih murah, karena itu yang lebih affordable kalau ingin kemudian lebih banyak pasar di dalam negeri yang untuk membeli mobil listriknya. Dan yang kedua jangan lupa ekosistem juga ya, karena bukan hanya mendorong baterainya, mendorong produksi mobil listriknya, tapi juga itu tadi semua ekosistem sampai charging stationnya dan lain-lain itu harus ada. Nah ini kan yang juga salah satu kalau kita berkaca dari Tiongkok, mereka sudah mengintegrasikan itu semua. Nah itu kalau kita berbicara demand dalam negerinya supaya tumbuh seperti itu. Oke, nampaknya kita memang harus banyak belajar dari Tiongkok untuk bisa membuat kendaraan listrik ini bisa lebih murah juga begitu ya, dan menarik banyak investor untuk bisa berinvestasi. Nah, bagaimana dengan minat dari investor sendiri Pak Agus untuk bisa berinvestasi di kendaraan listrik ini? Karena kita tahu kita punya sumber daya alam yang luar biasa untuk baterai listrik, tapi seperti apa mentreatment para investornya Pak? Ya, saya kira
tadi sudah disampaikan Pak Faisal. Jadi pertama yang sudah masuk itu adalah Hyundai, ya. Oke. Jadi itu yang dibangun di Delta Mas dan dia sudah siap dan juga membuat baterai ya dengan LG 10 gigawatt hours dan PT IB juga akan diikutsertakan. Itu sudah sangat baik. Nah, untuk kendaraan listrik itu adanya baterai di sini itu akan menimbulkan daya tarik tersendiri. Ya kan? Tadi saya sudah sampaikan, cost-nya itu sedemikian besar. Iya. Dan beratnya juga luar biasa. Iya. Kan nggak mungkin baterai dibawa dengan berat sekitar 200-300 kilo keluar, Iya. kemudian dipasang di mobil balik ke sini. Kenapa? Tidak ada tidak ada manfaatnya gitu. Rugilah gitu ya. Iya. Jadi itu merupakan salah satu yang saya lihat akan merupakan bagian yang sangat menarik kalau kita bisa memberikan insentif yang baik. Kemudian tentu akan ada impact terhadap komponen. Ya, nah komponen yang ada di sini harus kita arahkan untuk bisa menunjang keseluruhan ekosistem tadi. Ya, di baterai, kemudian juga di bagian-bagian lain di industri kelistrikannya. Jadi tidak boleh nanti peraturan itu hanya melihat listrik gitu, tetapi saya sangat berpendapat bahwa itu harus balance. Ya. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti seperti apa gebrakan dari pemerintah untuk bisa menjadi penguasa industri kendaraan listrik di Asia Tenggara di tahun 2026 dan tentunya di tahun 2027 jadi pemain besar di global. Terima kasih banyak Pak Agus dan juga Mas Faisal sudah bergabung di Hot Economy. Selamat kembali beraktivitas. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.